Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kimia Herbal. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu tanaman yang merupakan salah satu tanaman yang wajib ketika kita memproduksi obat tradisional atau jamu. Apakah itu? Oke, sekarang saya mau memperlihatkan kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat tanaman ini atau biji ini? Oke, nah ini adalah biji kedaung sebenarnya. Nah, disebut adalah dia terkenal dengan kedaung. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kedaung, tanaman obat tradisional atau yang biasanya kita sebut dengan jamu. Nah, tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang hampir boleh dikatakan wajib ketika kita membuat racikan-racikan obat tradisional atau jamu. Nah, dari leluhur-leluhur atau dari kakek nenek kita, nah rata-rata kedaung ini juga menjadi salah satu campuran di dalam pembuatan obat tradisional atau jamu. Oke, saya akan mencoba menyebutkan ada beberapa hal yang menarik tentang kedaung. Oke, saya dulu selama kuliah pernah meneliti atau bekerja sama dengan salah satu perusahaan jamu yang ada di Kalimantan Selatan, dan dia itu menggunakan salah satu kedaung. Saya mencoba membuka catatan biar menjadikan data yang valid. Oke. Jadi tanaman obat yang paling penting dalam bagi informasi yang saya dapatkan dari perusahaan jamu tersebut adalah salah satunya yang paling penting dimiliki adalah kedaung. Jadi kedaung ini merupakan salah satunya ya, salah satunya. Nah, kedaung juga disebut-sebut masuk ke dalam 30 spesies tumbuhan obat langka di Indonesia. 30 spesies obat langka di Indonesia. Wow, luar biasa. 30 spesies tanaman obat langka di Indonesia. Oke, kita akan mencoba membahas fokus kepada kedaung. Nah, jadi biji kedaung ini merupakan komponen penting di dalam industri jamu. Merupakan komponen penting di dalam industri jamu karena memiliki khasiat yang luar biasa, yang memiliki khasiat yang banyak. Salah satunya itu mencegah dan mengobati beberapa jenis penyakit dari sisi menstruasi dan segala macam. Saya mencoba mengutip dari guru besar bidang konservasi tumbuhan obat tropika dari Fakultas Kehutanan IPB, yaitu Prof. Amzu. Nah, zaman dulu kalau masyarakat di Jawa itu sangat akrab dengan tanaman kedaung ini, atau bisa disebut dengan sebutan nama Latin Parkia loxburgi. Dia merupakan salah satu famili dengan pohon petai. Jadi sebenarnya rasanya akan sangat akrab ketika kita bisa melihat buahnya. Nah, saat ini di Jawa lumayan sedikit yang menggunakan kedaung sebagai obat. Bahkan yang mengetahui hanya sedikit. Nah, semoga setelah ada konten ini bisa memberikan sedikit manfaat tentang biji kedaung. Nah, biji kedaung itu memiliki manfaat yang luar biasa sebenarnya. Apa aja manfaat dari biji kedaung? Yang pertama, dia bisa mencegah penyakit jantung. Yang kedua, bisa mengobati diare. Yang ketiga, mengobati penyakit kulit seperti kolera. Empat, mencegah infeksi pada luka. Lima, sebagai antiseptik yang dapat membunuh bakteri atau mikroba. Nah, yang bersifat parasit. Terus, dia juga bisa menjadi antiinflamasi dan mencegah terjadinya peradangan pada usus. Manfaat ini juga digunakan bukan hanya di atas meja, tapi memang menjadi campuran di beberapa produk jamu. Nah, salah satunya adalah saya pernah mengetahui salah satu produsen jamu di Kalimantan Selatan khususnya, dia masih menggunakan kedaung. Memang kalau kita lihat sangat sedikit orang yang mengetahui tentang kedaung saat ini. Kalau orang-orang dulu, kedaung mungkin sudah sangat melekat kepada orang-orang untuk dijadikan obat tradisional atau jamu. Nah, dalam biji kedaung ini juga
dia mengandung zat glukosa, terus damar, samak, garam-garam alkali, tanin, senyawa-senyawa sterol berupa sitosterol, stigmasterol, dan kampasterol. Nah, dari beberapa hal ini sebenarnya potensi lini usaha dari Kedaung ini juga luar biasa. Nanti kalau ada kesempatan saya akan mencoba mereview produk jamu yang ada di Kalimantan Selatan yang mempunyai salah satu bahan bakunya adalah Kedaung. Oke. Nah, itu halnya mungkin kalau teman-teman lihat ini mungkin hampir mirip seperti, kalau saya lihat sih mungkin hampir mirip seperti biji serikaya ya, serikaya. Nah, buah serikaya mungkin bijinya sama hitam-hitam seperti itu. Nah, dalam beberapa hal memang kita harus lebih mengetahui spesifik tentang tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar kita. Oke, semoga bermanfaat konten kali ini tentang Kedaung. Kalau bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Silahkan teman-teman komen ketika teman-teman ingin minta bahas tentang tanaman obat yang lain. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.